Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan. Sudah kelihatan layarnya? Kelihatan? Kelihatan layarnya? Ya? Iya Pak, kelihatan. Oke, saya akan, tadi sudah difoto. Ya. Jadi kasus ini di sini kita masih menggunakan kasus karena studi kasusnya masih sekitaran di proyek konstruksi. Nanti mungkin bisa diterapkan di proyek manufaktur, sama halnya seperti kita memproduksi satu satu produk ya, produk, entah itu produk apa saja manufaktur, di mana pemesan tersebut seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pemesan tersebut mempunyai beberapa tahap atau cara pembayaran secara bertahap, atau bisa dikatakan dengan menggunakan termin. Nah, pada kasus ini kita masih menggunakan kasus yang kemarin, yang menggunakan kasus fixed cost, di mana kegiatan D ini, kegiatan D ya, kegiatan D itu berarti, nah ini kegiatan D atau kegiatan yang 6 ini yang menggunakan subkon ya, yang menggunakan subkon, di mana nilai subkonnya dengan durasi 10 hari, 10 days, dinilai kontraknya adalah 10 juta. Jadi kita lihat 10 juta di cost resource sheet-nya. Di resource sheet-nya kita lihat 10 juta. Kita lihat 10 juta cost per use-nya. Oke. Maka untuk yang pertama tadi, uang mukanya adalah sebesar 15% dari nilai kontrak awal kegiatan, yaitu dari 10 juta, 1.500.000. Nomor yang D2 itu nanti kita buat dengan menggunakan D, 25% dari nilai kontrak, maka 2.500.000, dan 50% untuk yang ketiga itu adalah nilai kontrak sebesar 5 juta, dan 10% dari nilai kontrak yaitu 1 juta. Nah, selain pembayaran tadi secara bertahap, kasus itu juga membutuhkan biaya umum per harinya, yaitu sebesar 50.000. Nah, pada jumlah pembayaran ini tergantung durasi namanya project. Jadi semakin lama project itu, maka semakin lama dan banyak jumlahnya. Demikian juga semakin cepat selesainya satu project, itu semakin sedikit biaya yang dikeluarkan. Nah, tadi untuk mengidentifikasi menyelesaikan proyek tersebut, maka kita akan bagi menjadi beberapa bagian untuk D. Ya, kita akan bagi menjadi beberapa bagian untuk D. Yang pertama itu untuk identifikasi sebagai summary text D1 sama dengan D2. Berarti kita bikin nilai D-nya ini. Ini kita bikin nilai D dengan cara menginsert teks ya. D1, dan D2, D3, dan D4. Oke, kita akan buat milestone ya. Kita akan buat milestone dari D1 dan sampai dengan D4 ini adalah D. Maka kita blok dan kita buat indent. Nah, ini indent text atau ALT shift right, ALT shift dan right. Kita klik di sini hingga ada indent di sini. Oh, ini ada merah-merah ini. Ada over allocated ternyata.
Oke. Nah, kegiatan D ini kita hitung di sini, ini 5 hari dan ini 5 hari juga. Nah, D3 5 hari, berdurasi 5 hari. D1 ini dianggap milestone berdurasi 0 karena bukan merupakan kegiatan, hanya kejadian saat subkonnya itu menerima uang muka sebesar 5%. Kita anggap 0. Dan D2 itu berdurasi 5 hari karena ketergantungan kegiatan pada D1 dan di akhir kegiatan ini menerima uang termin sebesar 25% kali 10 juta, berarti 2.500.000. Alhamdulillah. Maaf. Nah, sedangkan kegiatan D3 ini berdurasi 5 hari dengan ketergantungan D2. Saat ini kegiatan fisik pada D ini sudah selesai dan di akhirnya akan menerima uang sebesar 50%, ya. Setelah karena apa? Karena nilai 50% ini dinilai kali kontraknya setelah pekerjaan fisik D siap. Begitu juga dengan D2. D4 itu hanya sebagai kegiatan saat kontraktor itu menerima uang, menerima uang muka terakhir. Nah, jadi ada beberapa termin nih, 1, 2, 3, 4, ada 4 termin. Nah, semuanya bernilai semuanya bernilai 100%. Oke. Baik, sudah? Kita save dulu supaya tidak hilang. Kita save as dulu. Oke, nanti aja wis save as-nya. Oke, sekarang kita buat nilainya supaya ini durasinya belum menggunakan auto schedule. Oke. Nah, auto schedule. Oke. D3 ini kita menggunakan fs plus 5 durasinya supaya nggak mau dia pakainya 8 fs 15 hari. Oke. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Milestone-nya, ini milestone-nya kegiatan D. Oke, ini dia. Nggak ada. Mana dia? Dia sebagai milestone. Oke. Baik. Sekarang kita rubah ke resource sheet.
Oke, kita rubah ke resource sheet. Maka kita akan menyisipkan subcon tadi. Ya, kita akan menyisipkan subcon tadi. Subcon 2. Oke. Jadi ini subcon 2.1, subcon 2.2, subcon 2.3, dan subcon 2.4. Pekerjaan semua. Oke, kita buat tadi berapa ya untuk subcon 2.1, nilainya berapa ya? 1.500.000. Subcon kedua D2 berapa? Nah, Berapa? 2.500.000. Oh iya, 2.500.000. Subcon 3, subcon 2.3 berapa ya? 1 juta kayaknya. Kita Berapa? 5 juta. 5 Oh, 5 juta. juta. Yang ini berapa? 1 juta. Benar. 2.3 5 juta. 5 juta ya? Oke. Sudah betul belum? Betul, Pak. Betul. Total 10 juta. Oke. Berarti ini kan subcon 1, subcon 2 itu dimulai di awal ya. Ini di akhir semua. Setelah perusahaan selesai, ya. Benar ya? Ya kan? Setelah selesai semua. Oke. Oke. Sudah? Bisa? Kita kembali ke Gantt chart. Ini berarti pekerjaan yang D4 ini 5 hari. Sorry. Ini pekerjaan 7, 8, 9 fs plus 5. Nah, ini ya. Ini berarti subcon 1, ini subcon 2, subcon 2.2, ini subcon 2.3, ini subcon 2.4. Oke, gitu ya. Ini dihilangkan. Oke. Baik. Ini cara menempatkan resource-nya. Jadi menempatkan resource-nya. Kemudian jadi kita menghapus subcon 2, menghapus biaya subcon 2 supaya pada kegiatan D ini menghindari pembiayaan 2 kali ya. Jadi D ini nanti
berada di pembayarannya menggunakan D1, D2, D3, D4. Oke, ya. Jadi D itu meliputi kegiatan yang dibayarkan dengan cara 4 kali seperti itu. Oke, ini ini kita lihat untuk tidak ada ya, subkon kerjaan D9 FS F5 0, ini dia kerjaannya. Oke. Kak mau tanya. Nggak boleh. Ya udah, nggak jadi. Tanya apa? Itu yang D4 kan untuk durasinya nggak ada, tapi kenapa pada D total 15? Ada yang ada durasinya kan cuma D2, D3. Ini 5 hari sih, FS 5 hari. Nambah 5 hari, 9 FS 5 hari. Ini kan 10 hari. Tambah 5 hari. Oke. Oke. Oke, kemudian ada lagi. Oke. Oke. Kemudian saya akan men-split. Saya lupa cara men-splitnya gimana ya kemarin. Kalau nggak salah ini apa ya? Oh ini. Oh bukan. Oke. Saya pakai 2016 ini kalau nggak salah. Oke. Kemudian saya akan men-split. Coba nanti saya akan membuat splitannya. Saya lupa cara men-splitnya. New Windows aja, Pak. Kayaknya Windows ya. Kita akan men-split apa ya, resource ya, resource. Sebentar, saya lupa. Cost-nya mana ya? Oke. Ini kan cat resource form, resource coba. View-nya bukan. Yang untuk ini cost. Oke. Tidak usah di-split lah. Kita lihat resource. Oke. Tax. Kemudian resource sheet. Nah, ini aja guys. Oke.
Oke, bentar. Nah, ini dia maksud saya. Nah, berarti tadi tax usage ya. Per hari ini kan ada beberapa ya, terlihat dari sebelum kegiatan D ini dimulai, kita lihat cost-nya masing-masing. Ini D1, subkon 1. Oke. Ini ada pekerjaannya, kumulatif. Nah, ini kumulatif ininya, kumulatif cost-nya. Nah. Oke. Kita akan memasukkan ya, pekerjaan D, terutamanya pekerjaan D setelah pekerjaan D ini dia. Oh, nah ya, oke, ini setelah hari kelima, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah hari kelima atau tidak tahu tanggalnya berapa ini. Saya install ulang hari ini ya tanggalnya. Oke. Setelah itu mendapatkan dana sekitar berapa persen tadi ya, untuk setelah separuh kegiatan untuk hari kelima. Nah, itu akan mendapatkan sebesar biaya penambahan biaya besar biaya umum per harinya, misalkan di sini adalah 50.000 atau 500.000. Kalau 50.000 terlalu kecil. Nah, kita buat berarti kita buat resource sheet-nya dulu ya. Kita coba lihat ini di sini, kita lihat untuk work-nya atau cost-nya itu sekitar 1.500.000. Jadi akan ada ketambahan biaya. Oke. Nah, kita ganti dulu untuk Gantt chart-nya. Oke, kita rubah menjadi resource sheet kembali. Kita akan menambahkan biaya umum di sini. Biaya umum. Oh, sorry. View-nya kita entry. Nah, oke, biaya umum sebesar untuk standar rate-nya di sini 50.000. 500.000 per day. Oke. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam Gantt chart tadi project untuk resource name-nya. Oh, ini dia. Nah, ya umum. Nah, jadi akan mendapatkan 50, memasukkan biaya umum ke dalam summary text. Oke. Maka kita akan melihat pada text usage ini. Nah, cost-nya 500.000 setiap ini. Setiap 500.000 ya, cost-nya 500.000 setiap. Jadi ada penambahan. Nah, itu untuk biaya biaya
termin. Jadi penambahan biaya termin nanti kita bisa melihatnya berada di cost. Nah, oke. Sip. Nah, oke. Ini cara memasukkan model pembayaran bertahap secara termin. Nanti kita bisa melihat total biayanya ada di apa namanya? Ada di cash flow, cash flow atau aliran tunai cash pada report. Nah, pada report itu berarti ada di project view report, kemudian view report. Nah, ini report. Nah, report ini nanti bisa berada di cash flow. Nah, ini dia cash flow-nya. Oke, ini kira-kira untuk cash flow-nya bisa terlihat di sini atau di more report lainnya. Itu kita bisa men-select masing-masing apa namanya, pengeluaran. Nah, kemudian kita akan mencoba menggunakan membuat apa namanya, kurva S. Kita akan menggunakan kurva S. Pertama-tama kita buat report tadi seperti yang saya sampaikan. Kita akan buat kurva S-nya. Report cost, mau report. Sampai sini ya, barangkali ada pertanyaan. Mudah ya? Upload YouTube enggak, Pak? Hah? Gimana? Di-upload YouTube enggak? Di-upload. Nanti bisa dilihat aja. YouTube-nya apa, Pak? Apa ini? Kenal saya suaranya. YouTube. Akun YouTube-nya apa, Pak? Akun YouTube-nya namanya apa? WW Gombel. WW Gombel, Gombal Gambel. Sordik. Tanda-tanda jarang buka Google Classroom ini. Oke, kita coba report cash flow-nya. Saya biasanya pakai MS Project. Oh, ini dia. Visual report ya.
Oh, nge-lag nih. Oke. Ini akan terlihat berhenti di ini ternyata nge-lag. Ditanya sotik jadi nge-lag seperti ini. Oh, sebentar ya. Ini bisa menggunakan visual report. Kalau membuat kurva S di MS Project seperti ini harus kompatibel ya. Misalkan MS Project-nya 2016, pakainya mungkin bisa Office-nya 2016. Sama-sama yang kompatibel. Soalnya nanti bisa oke, ini cukup lama ya nge-lag-nya. Ini dia. Oke. Cash flow report. Ini dihilangkan. Jadi ya, cash flow report ini bisa menggunakan days. Di sini menggunakan days. Kita view. Mudah-mudahan bisa kompatibel untuk Excel-nya, transport ke Excel-nya. Mudah-mudahan bisa kompatibel. Kita lihat open Excel report. Oh, bisa. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali saya nyoba ini. Text usage. Nah, ini chart-nya kan sudah jadi. Kemudian ada text usage-nya. Nah, kita cost-nya kita hilangkan. Tadi ada kumulatif cost-nya ya. Oke. Kemudian kita coba per week tadi. Wah, cukup banyak nih. Kita buka per weeks ya. Kita coba per weeks. Oke. Kemudian kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini adalah kurva S. Oke. Kita ambil contoh di sini. Oke. String series chart. Kita buka yang lain. Nah, ini dia. Kemudian kita oke.
Oke, ini belum ada titik-titiknya. Nah, ini sudah membuat kurva S ini. Nah, ini kurva S. Nah, oke. Kita ganti dulu supaya lebih manusiawi. Nah, oke. Nah, kelihatan tidak yang saya share? Atau baru yang saya share baru ini? Mana sih, Pak? Oh, belum ya? Tidak terlihat ya? Oh, saya sudah berubah ke ini. Sudah berubah ke apa namanya? Sudah berubah ke Excel. Ternyata, nah ini saya coba sekali lagi ya. Saya coba sekali lagi ya. Karena tadi tidak terlihat ya. Iya, Pak. Oke. Jadi kan cash flow report ya. Cash flow report, kemudian di unklik Microsoft Visio-nya, hanya Microsoft Excel-nya, kemudian kita view. Oke, kita view. Kita view opening. Jadi nanti akan membuka atau opening Excel report template for viewing. Nah, sebentar. Sambil menunggu. Saya lupa kalau ganti share screen seperti ini, ternyata berubah lagi. Nah, baik. Nah, perhatikan. Ini saya rubah ini. Nah, ini kan tampilan setelah diekstrak ya. Oke, paham? Terlihat? Terlihat? Halo? Lihat. Iya, Pak. Oke. Ini setelah ini kita ke text usage ini. Nah, ke buka sheet yang kedua. Kemudian Anda ganti di pivot table-nya ini cost-nya kita hilangkan. Yang ada hanya kumulatif cost. Oke. Bentar. Oke. Gimana ya ini? Kemudian kita klik di sini. Klik di sini. Key 4-nya ini ada week. Week-nya kita jadikan per hari. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke chart-nya lagi. Nah, ini chart-nya. Oke. Kemudian kita ganti. Oke. Ya. Oke, kemudian kita change series chart type-nya. Nah, kita ganti jadi line ini. Nah, kita ganti menjadi, nah, kita oke. Nah, inilah kurva S, cash flow report atau yang dinamakan dengan kurva S. Cara membuat kurva S. Oke. Ini S seperti S ya, walaupun tidak berbentuk seperti S, tapi mirip S. S itu sebetulnya adalah kumulatif atau cash flow report-nya. Oke. Begitu. Oke. Ini yang nanti keluar di ujian. Cara membuat kurva S-nya. Oke. Oke. Ada
Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? VS itu isinya untuk biaya itu kan Pak, total atau gimana? Kumulatif kan Pak? Ya, betul sekali Mas Ganteng. Oke. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan,